Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi yang indah ini, yang penuh dengan anugerah kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersukacita dan bersorak-sorai. Dan demikianlah mazmur Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu dan keselamatan kita. Bila kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah bagi Tuhan dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan itu adalah Allah kita, besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bahkan bumi-bumi yang paling bawah ada di dalam tangan genggamannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Masuklah dan kita sujud menyembah kepadanya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan menjadikan kita umat gembalaannya dan kawanan domba gembalaannya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini, bahkan yang ikut online. Kita tahu di bulan ini bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya. Biarlah kita juga sebagai umat Kristen bisa merdeka di dalam hadirat Tuhan, karena firman Tuhan yang akan ditabur di tempat ini dengan tema untuk menjalani hidup dengan tulus, sehingga kemerdekaan itu juga ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga ketulusan kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar melalui hambanya Pastor Amir Tonang ya Bapak. Kau siapkan hati kami pribadi lepas pribadi untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk bersorak-sorai di tempat ini, untuk menikmati hadirat Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan, Kau hampiri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hadirat Tuhan memuji kami, menyembah kami dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk fokus kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk mengagungkan Yesus dan bermazmur bagi nama Tuhan. Karena waktu kita yang terbaik adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan pada saat pagi hari ini, saat ku tak mampu berharap, saat ku tak mampu berharap. Khawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari memampukanku kembali berharap, dan ajar kami, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Seturut kehendak. Jemaat
untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dari awal. Saat ku tak mampu, Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan dikatakan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sembuh. Kami percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku. Ini perkataan kami Tuhan, kami percaya, ku percaya Engkau bekerja. Amin. Kami kirain Tuhan, pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami percaya ada waktu yang terbaik yang Kau limpahkan untuk jemaat The Kingdom Families of God di tempat ini. Kuasamu, oh, kami percaya, ku percaya, pasti Tuhan. Di dalam nama Yesus ada jalan yang terbuka untuk kami Bapa, untuk menjalani hidup ini dengan tulus Tuhan. Katakan pujian ini, jangan kau lihat kiri kanan, katakan ku percaya, ku percaya. Katakan saya percaya. Katakan di dalam hatimu, katakan saya percaya. Sebut namamu, ada jalan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kau lihat kiri kananmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus pada Tuhan kita saat pagi hari ini. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami percaya ada jalanmu. Percaya pasti Tuhan bukan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ke surga Tuhan. Di saat tangan kami terangkat ke surga, Engkau akan mengulurkan tanganmu dan memegang kami. Katakan dengan hatimu, ku percaya. Bekerjalah untuk kami, bekerjalah untuk kami Tuhan, di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hidup kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan ketulusan hati kami. Lidah bibir kami tetap berkata, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan bagimu untuk kita semua. Oh, kami bangga punya Yesus seperti Kau Tuhan. Di waktumu yang terbaik,
mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini dengan kepercayaan hati kami Tuhan. Katakan pujian di sekali lagi. Kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surga di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Surga di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Surga, mari agungkan Tuhan kita. Bermasmurlah bagi Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, ada waktu-Mu yang terbaik, ada waktu-Mu yang terbaik saat kami menjalani hidup kami. Engkau lihat kami Tuhan, Engkau lihat kami dari bangku yang terdepan hingga yang terbelakang. Kami semua yang di altar, ada waktu-Mu yang terbaik untuk kami. Yesus, kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk katakan kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami untuk bersyukur menjalani hidup ini. Haleluya. Terus menyembah Tuhan, terus di dalam hadirat Tuhan. Katakan apa yang kau ingin katakan kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu waktu yang terbaik. Engkau lawat kami, lawat kami, Jesus. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang bertakhta atas hidup kami. Besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Allah, Allah yang maha besar di tempat ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Di saat engkau mengangkat kedua tanganmu, kita ibadah. Yesus akan memegang tanganmu. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Dia
Kau yang layak kuanggukan. Sorak kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pengagungan kami. Ada waktu-Mu yang terbaik di saat kami menjalani hidup ini. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau bersukaria pada saat pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Berikan senyum kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Beri tos kiri kananmu, depan belakang. Kita mau bersuka cita di dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sama-sama katakan bersyukurlah. Kalau kita bersyukur, senyum kiri kananmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. One more time, na 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 na. Kita harus terus bersyukur setiap hari. Kita harus bersyukur setiap pagi karena rahmat Tuhan yang memberikan nafas kehidupan untuk kita semua. Amin. Mau lebih lagi berlomba buat Tuhan, katakan amin. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Amin. Para pam pam para pam para pam pam para pam sorak-sorak
muliakan namanya. Dia menerangkan di kita, bertepuk tangan, tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, hanya Yesuslah satu-satunya, satu-satunya penebus galakkan maut. Yang hidup ready bersorak melompat, amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam paraman, param pam pam paraman, bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia bergerak bagi kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, hanya Yesus satu-satunya, satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, dan masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan dan pengharapan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terus lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau dahsyat Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kau yang memberikan kehidupan kami berharga di mata-Mu. Katakan param pam pam, param pam pam param pam, param pam pam param pam. Sekali lagi param pam pam, param pam pam param pam, param pam pam param pam, param pam pam param pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, dan masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam pam para pam, para pam pam para pam. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan untuk kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas dulu. Saya boleh bersaksi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya baik, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin di dalam kehidupan kita atau pribadi kita, atau seminggu ini yang saya rasakan, bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa. Tanpa dipikirkan, tanpa kita lihat, tapi Tuhan baik. Untuk Zevanya terlebih khusus, dia akan ikut lomba lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dipilih. Ini lombanya naik lagi, kemarin kan nasional, ini internasional, saya juga nggak ngerti. Amin. Ya artinya mungkin ada
klub dari Thailand, Australia yang diundang ke Jakarta dari pokoknya Asia Tenggara, dan dia terpilih salah satunya di level 4. Secara manusia ya bingung lah ya, tetapi secara kekuatan Tuhan, dari anak ini bisa membentuk mental dia, mental kakak-kakaknya, orang tuanya, keluarganya untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan, dengan tulus. Dia latihan tulus, yang artinya dari umur kelas 3, bukan kelas 3, dari TK dia sudah lah salto. Saya nggak ngerti. Dia ikut lomba di Pekanbaru waktu itu kami, dari guru TK-nya, termasuk ini guru TK-nya, ikut apa sih namanya, fashion show. Lalu waktu itu acara Imlek kan Pak, dipakailah baju Imlek. Nah guru TK-nya dia teman istri saya, Zevanya, kamu gak cocok, kamu harus salto. Orang lagi fashion show dia salto di mall, Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa ekspresi. Dia salto lagi, kata gurunya, salto. Udah dibilang salto, kami semua ngumpet di dalam pilar ya kan. Ini anak murid siapa kali ya kan, salto-saltoan. Nah akhirnya itu berlanjut, belum mengerti saya. Sampai kelas 3 di Pekanbaru kami pindah karena orang tua saya sakit. Saya harus jaga orang tua saya pulang ke Bogor. Masuk SD di Bogor, seperti itu lagi, salto lagi. Jadi gurunya melihat, oh ini anak harus diikutin senam. Ikutilah lomba dari kecamatan. Yang nggak tahu menau, yang nggak tahu dasarnya salto seperti apa. Ya puji Tuhan, naiklah. Singkat cerita, dilatih. Belum masuk klub ini Bapak Ibu saudara sekalian, juara lah dia di kecamatan. Hanya sesingkat mungkin dia jalani proses itu, sesingkat mungkin. Tapi saya yang mengantarkannya, kayaknya berpuluh-puluh tahun nih saya nganterin anak ini. Juara dia, saya udah pesimis. Lawannya bajunya bagus-bagus, dia bajunya seadanya, orang saya belum tahu. Nah pas berlomba baru dilihat keteladanannya dia. Latihan mah saya marahin terus Bapak Ibu saudara sekalian, kamu harus yang benar. Pas dia lomba ada ketulusan, dia tahu dia punya pemikiran mau seperti apa. Tetapi akhirnya puji Tuhan, walaupun juara 2 pada tingkat kecamatan, dia terpilih untuk mengikuti kabupaten, sekabupaten. Ya artinya di situ belajar. Pak, aku pulang sekolah mau latihan di SMP ini, terserah kamu lah dek. Saya WA, pokoknya saya WA pulang jam berapa. Tanpa saya pengetahuan saya nggak mau ikut. Saya nggak mau hadiri dia latihan. Udah tiba saatnya perlombaan, salah kostum. Pakailah terus guru SD-nya dia, udah mam, bilangnya mam, pakai baju renang aja. Pakailah baju renang. Baju renangnya tapi yang ini ya, diambili sama gurunya baju renang gitu ya. Baju renang diambili. Tepat pada waktu dia berlomba, ada 2 versi, senam lantai dan senam artistik. Saya nggak tahu seperti itu. Di saat diumumkan dia juara 2 di senam artistik, kita lemes ya kan. Pas diumumkan untuk juara senam lantai, gurunya sendiri yang teriak, anakku juara 1. Mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, dia sampai nangis peluk Stefanya. Tuhan memberkatimu nak, sangat luar biasa. Itu yang saya ingatkan. Artinya ada proses menjalani hidup kita sesuai dengan tema ya kan kita pada saat ini. Nah saat itu dia mau, Pak aku mau masuk klub. Silakan kamu masuk klub. Singkat cerita di klub, dia ikut ke Jurda di tahun lalu di Bandung, menghasilkan hal yang positif, hal yang terbaik. Latihan terus. Nasional kemarin di Jakarta. Nah sekarang dipilih sama pelatihnya, kamu harus ikut biar
mentalmu bisa menjalani hidup ini dengan baik. Juara nggak juara, saingan kamu nih orang bule-bule, dibilang begitu ya kan. Ada dari Thailand, ada dari Australia, Malaysia yang akan kumpul nanti November. Yang artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya mau bersaksi tentang seperti apanya dia, enggak. Tetapi dengan tema saat ini, kalau kita bisa menjalani kehidupan ini, ada proses Tuhan, bimbingan Tuhan. Walaupun badai menghadang, hujan-hujanan pun saya antar. Artinya ada harga yang harus kita bayar. Kesaksian ini artinya marilah kita menjalani proses ini dengan baik. Hadiahnya dapat sekolah yang terbaik dari kakak saya. Saya nggak ngeluarin uang sama sekali loh Bapak Ibu Saudara. Bukan saya membanggakan bapak saya, membanggakan kakak saya, enggak. Ditanya, kamu sekolah di mana? Nggak tahu Pak Tua. Saya domelin sama ini, cari sekolah yang baik buat dia. Saya yang bayar. Oke lah kalau begitu. Amin. Asal kita harus berdoa dan bayar harga. Tuhan akan buka jalan bagi siapapun. Seperti itu. Jadi intinya singkat cerita, jangan kita berpikiran kepada satu arah ke depan, tapi kita nggak ngelihat arah kita ke atas. Kalau kita satu arah ke depan pasti ada kelok-kelok. Seperti insiden saya dengan Bapak. Kita mau terbuka, arti insiden itu sudah menjadi kekuatan buat kita saling mikir. Saya juga mikir. Mungkin Bapak lebih parah, mungkin saya lebih mikir gitu ya kan. Tapi saya yakin Bapak mengasihi saya pun bisa mengasihi kita. Kita semua saling mengasihi. Amin. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan baik. Kalau ada yang mau bersaksi lagi nanti minggu depan, jangan sekarang. Udah waktunya udah mau habis. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau menerimakan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan akan menjadi rema yang terbaik untuk kami. Kami mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ditaburkan oleh Pastor Amir Aritona menjadi kekuatan untuk kami. Ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Amin. Kami menanti. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menang. Kami mau akui segala dosa kami, sehingga kami dapat proses menjalani hidup ini dengan baik. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Sedang jemaat saya untuk bangkit berdiri, kita akan pujian ini sebagai doa kita dari Allah. Tuhan Engkau memilih, Tuhan Engkau memilih sebelum ada jemarimu yang menenun gambar sebelum ku mengenal
pernah lelah untuk mencari kami. Bimbing kami. Praise the Lord. Oh, aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti akui semua dosaku. Ku lepas kehendak-Mu. Musik memuji Tuhan. Biar musik terus memuji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami dengan baik. Kau sudah memilih kami di dalam rahim. Kau sudah memilih kami dan membentuk kami, Bapa. Kita mau di laut firman Tuhan. Boleh ya, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. Ada satu keajaiban yang Tuhan akan berikan di saat kita pulang dari tempat ini. Percaya pada Tuhan, bukan percaya pada omongan saya. Percaya kepada Tuhan. Di saat engkau menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan, kita dapat menjalani hidup dengan tulus. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Jangan kau malu, jangan kau sungkan, sembah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Sikira karaba baba. Oh Jesus, kami mau menyembah Engkau dari tempat ini Bapa. Kami mau menyembah Engkau dari gereja kami, The Kingdom Families of God ya Bapa. Engkau layakkan kami dalam menjalani hidup kami. Bagi keluargamu, bagi pribadimu, bagi gereja kita, di saat kami pulang dari tempat ini, kami tidak seperti di saat kami datang. Ada keajaiban, ada mujizat di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lingkupi kami, fokuskan kami dengan firman-Mu. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kau ingin ucapkan, ucapkanlah kepada Tuhan-Mu dari tempat ini. Yesus, jamah kami. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah ini, di pribadi kami. Oh, beri bagi-Mu Tuhan. Kau jamah, Tuhan tahu segala pergumulan-Mu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang segala sesuatu yang kita inginkan, kebutuhan kita saat ini. Di saat engkau menyembah Tuhan-Mu, di saat engkau menyembah Tuhan-Mu dengan benar, karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar dinaikkan pada kesempatan hari ini, membawa dampak untuk kita dapat menjalani kehidupan kita ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Lawatanmu terjadi untuk kami, terima dalam nama Yesus. Oh, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua
Biar firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kami. Oh, aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Baru ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kendakku. Biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku memulia, biar seluruh nafasku, sekali lagi, biar seluruh nafasku memuliakanku. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Haleluya Tuhan. Engkau sudah hadir di sini. Sebagaimana firman-Mu, 2-3 orang kami memanggil nama Tuhan, di sini Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menikmati damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Dan sebentar ini kiranya Tuhan berkenan memperlengkapi damai sejahtera, sukacita dan keberkatan itu lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan juga berkenan memakai hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, tim PW yang luar biasa. Ya, serasa KKR dengan 5.000 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi baik yang onsite maupun yang online, hybrid. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus untuk pertemuan kita. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala serta dengan tim hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini yang berdoa. Dan kita bertemu di tempat ini beberapa waktu lalu. Pak Gembala tanya, temanya apa Pastor, katanya. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan dengan tema menjalani hidup dengan tulus. Amin. Semuanya bagi Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Nggak bosan ya, satu perikop ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita bangkit berdiri, kita menikmati firman Tuhan, kita bergantian membacanya. Saya ayat yang ganjil dan nanti di ayat yang ke-27 kita sama-sama membaca dengan judul perikopnya, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan suratnya kepada Raja Israel yang ada di Israel. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruhnya kepada Naaman menawarku, supaya menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa ahli Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa kau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan dibenari sehingga kau tidak akan mati." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bukankah Abana dan Farpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpaling dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia menyiapkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan orang itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuhan melepaskan yang khusus sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdinya, sehingga aku khusus sujud menyembah dalam tempat itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu dari kamu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, Pikirlah Gehazi, ujar Elisa ahli Allah. "Sesungguhnya Tuhan itu terlalu meninggali Naaman anak orang ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku mempersembahkan perjanjian dan orang melakukan sesuatu daripadanya." lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat Tuanku." Mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari keturunan Efraim, dari antara rombongan nabi, baik memberikan kepada mereka sekarang tangara dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya mereka ini, mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka,
Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menemukan merah dan benar, dapat memperoleh kebun, sayur, anggur, sapi, dan laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Sama-sama ya tadi. 3, 2 ya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, semoga ini pembacaan firman Tuhan yang kita nikmati. Amin. Nggak pegel. Kalau biasa baca nggak pegel lah ya. Amin. Ya, sekalipun ada yang agak delay ya. Puji Tuhan, itu irama ya, musik. Makanya saya tunggu sampai habis ya, puji Tuhan ya. Tadi Pak Marcel, Bapak tua, panggilnya Bapak tua emang orang Batak? Oh, Manado. Oh, Manado gitu ya. Kirain orang Batak, hari tonang ya, hari-hari tenang bersama dengan Tuhan gitu ya, ya kan, haleluya, puji Tuhan ya. Anaknya tadi beliau bersaksi bagaimana dari kecil ya, ya salto-salto ya kan, salto-salto. Kalau saya salto itu gelinding ya kan, ya kan beda ya, karena beda fisik, beda ukuran, beda talent ya kan, itu ya puji Tuhan. Tapi itulah ya sesuai dengan tema kita ya, mesti beliau juga menangkap ya, Pak Marcel menangkap tema kita hari ini adalah menjalani hidup dengan tulus. Amin. Menjalani hidup dengan tulus ya, masih ada hubungannya dengan apa yang kita dengarkan waktu saya sampaikan itu ya. Jadi menjalani hidup ya ikuti proses, jangan protes gitu ya. Jadi kalau tulus, ikhlas seperti yang dilakukan oleh anaknya Pak Marcel, akhirnya bisa mengikuti pada waktunya, mudah-mudahan bisa menang di internasional ya kan, amin, nasional dan internasional gitu ya. Itu kan proses, kalau dia kan melakukannya, mengerjakannya itu tulus aja gitu, penting tulus. Nggak ada misalnya, oh aku pengen begini, pengen begitu, enggak, itu natural aja gitu, natural. Nah itu maksud saya, kita menjalani hidup itu sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, kita menjalaninya dengan tulus, natural. Amin. Kan ada yang kelihatannya baik, mohon maaf ya dengan segala hormat, tapi dia mungkin ada something gitu. Ya kan? Jadi kita ketemulah mungkin dengan, bukan kita ngejudge orang ya, tapi ini fakta-fakta gitu. Karena ketika dia misalnya nggak mendapatkan seperti apa yang diinginkannya, ya akhirnya say goodbye ya kan, atau mungkin malah ngomongin di belakang kita ya kan, karena dia nggak berani ngomong di depan karena dia terbelakang mungkin ya kan, bisa jadi seperti itu. Atau dia kalah ya dalam segi kualitas, kapasitas ya, kapabilitas, makanya dia ngomongnya di belakang gitu, bukan di depan. Kalau di depan kan enak seperti ini kan ya, face to face enak. Kalau misalnya ada pun kesalahan misalnya atau kelemahan kita yang dilihatnya, ya seperti firman Tuhan katakan kan ya, menegur dengan kasih, bukan dengan maksud mempermalukan misalnya kan. Itu kita kerjakan, kita lakukan dengan tulus. Ya misalnya terhadap antara suami dengan istri, ya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya kan, anak sekarang kan lumayan berani sama orang tua ya kan, tanda kutip ya. Kalau ada kita kekurangan, kelemahan, anak berani menyampaikan gitu. Kalau kita dulu boro-boro ya kan, lihat bayangannya aja itu kayak kita melihat bayangan ya kan, apa kalau dulu kita kalau dulu kan baca-baca Coming Ho ya, Koping Ho ya. Ya, itu jadi kayak melihat bayangan pendekar gitu ya. Saya juga pendekar sih, pendek dan kekar gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita menjalani hidup dengan tulus, saya dan percaya, tanpa kita hitung-hitungan,
tanpa kita berharap sesuatu, ya, Tuhan pasti akan memperhitungkan dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Gembala di tempat ini, mohon maaf ya, dengan segala hormat, ya kan, bukan bermaksud menjilat gitu ya. Karena saya, ya seperti firman Tuhan katakan, lebih baik kalau perlu memotivasi di depan orangnya langsung. Gitu. Kalau ini misalnya dikontrakin untuk bisnis kan lumayan, ya kan? Tapi ini bagi kemuliaan Tuhan gitu. Lebih mengutamakan Tuhan, sekalipun konsepnya ya saya dengar memberdayakan teman-teman di lantai bawah misalnya kan. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa gitu. Jarang loh sekarang orang-orang yang tulus. Justru orang, mohon maaf ya, sekalipun di gereja kita lihat ya, ini introspeksi juga, koreksi juga buat kita. Justru orang banyak, tadi saya diskusi sama Pak Gembala, Pastor Petrus. Orang sekarang justru banyak memperdaya, memanfaatkan. Ya, kalau teman-teman mungkin usaha di bawah, itu kan membangun potensi, memberdayakan namanya, bukan memperdaya. Mirip-mirip ya kan, antara cerdik dengan licik ya kan, ya kan, itu mirip-mirip itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup dengan tulus, ya, kita juga hidupnya itu nggak penuh beban. Hidupnya juga nggak merasa dikejar sesuatu seperti dikejar bayangan. Karena sebagaimana kita bacaan kita ini, ya, Naaman bisa disembuhkan. Naaman itu siapa? Kita lihat latar belakangnya di ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram. Dia bukan orang sembarangan. Kalau sekarang mungkin sudah, kalau di kita ya bintang lah ya kan. Gitu. Bukan bintang 7 yang kita makan kalau sakit kepala, puyer, bukan. Ya, sudah jenderal gitu. Ya kalau di Indonesia. Panglima Raja Aram. Di satu kerajaan yaitu Raja Aram. Adalah seorang terpandang, ya wajar gitu kan, karena dia panglima di hadapan tuannya dan sangat disayangi, ya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Kenapa dia bisa memimpin peperangan itu sehingga mereka bisa menang? Kalau kita melihat dari secara keseluruhan karakter dia orangnya humble. Orangnya punya tanggung jawab sepenuhnya. Dan yang paling utama, ya, dikatakan di situ, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kenapa Tuhan membela dia? Kenapa Tuhan membela bangsa Aram pada waktu itu? Kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka? Saya yakin, sekalipun tidak tertulis di sini, dia memiliki karakter pribadi yang benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah membela orang yang salah. Saya belum pernah ketemu di Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, membela orang yang salah. Tuhan membela orang yang salah. Saya belum pernah ketemu. Tuhan pasti membela, karena dia itu bukan orang sembarangan. Pasti dikasihi oleh Tuhan. Tuhannya aja sayang sama dia. Dan Tuhan pun pasti sayang sama dia. Amin. Kita menjalani hidup dengan tulus. Status kita sekarang sebagai apa? Ya kan? Mungkin sebagai gembala, ya pasti ibu gembala, keluarga juga melayani dengan tulus. Bapak Ibu Saudara semuanya melayani Tuhan. Wah, saya lihat, wah, dari performnya aja udah keren gitu ya kan. Ya puji Tuhan sih, kita kan sering lihat gereja-gereja besar, KKR baik di indoor maupun di outdoor ya kan. Wah, itu udah keren lah ya. Jadi spiritnya itu nggak kendor, spiritnya nggak lihat-lihat, wah ini cuma berapa kepala nih, nggak begitu ya kan. Karena ada Tuhan di sini. Amin. Kita memberikan yang terbaik. Ketika kita dengan tulus, berarti kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita memberikan yang terbaik. Naaman melakukan tugasnya
nggak tering-aling-aling, wah, kan ada mungkin punya motivasi lain, tapi dia tidak ada terbersit satu kata atau satu kalimat pun di sini bahwa dia ingin sesuatu yang lebih dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi dia. Naaman adalah seorang pahlawan. Dia seorang panglima yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi ini satu gambaran, sehebat apapun orang, bisa saja Tuhan izinkan ada kelemahan dari seseorang. Ya, dikatakan, tetapi, ayat 1 bagian akhir, tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Kenapa Tuhan izinkan ada sesuatu, atau istilah yang umum kita dengar, duri dalam daging. Tapi sebetulnya itu kiasan. Ya, kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ini Rasul Paulus katakan, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi itu kiasan. Jadi kita jangan komplain, jangan protes. Ketika kita misalnya, kok ketemu lagi sih orang yang ngeselin gitu. Ya kan? Di sono ada. Di sini ada. Di situ ada. Di mana-mana sepertinya ada. Tapi satu hal yang perlu kita mantapkan diri kita, bahwa Allah kita omnipresent. Allah kita jauh lebih hebat dari yang seolah-olah kita lihat. Kok masalah? Di sini masalah, di sana masalah, di situ masalah. Gini lagi orangnya nih yang ketemu nih. Ngeselin nih, ya kan? Tapi Rasul Paulus, Tuhan izinkan supaya apa? Poin terakhir, sampaikan, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Kita menjalani hidup dengan tulus. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tetap rendah hati terhadap sesama kita. Dimanapun, mau apapun status kita. Naaman seorang panglima, seorang yang hebat, dipakai oleh Tuhan, disayangi oleh raja. Ini salah satu bukti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia orangnya humble, orangnya rendah hati. Coba kita lanjutkan ya. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya kan? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kalau dia bukan orang yang rendah hati, maaf deh, dia seorang panglima. Dia mau nggak dengar omongan pembantu? Kalau pembantu mungkin masih lebih bagus ya, budak. Budak. Artinya dia bukan siapa-siapa. Kalau zaman dulu itu dianggap budak itu, mohon maaf ya, sama dengan sampah. Tidak ada artinya. Jadi kalau bunyi pun dianggap ya kaleng rombeng gitu. Nggak dianggap. Tapi dia dengar apa yang disampaikan oleh budak tersebut. Kenapa? Karena dia dalam menjalani hidup, dia nggak curigaan sama orang. Kalau nggak tulus kan dia curigaan. Jangan-jangan nih, ya kan? Tapi dia tulus.
Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh budaknya. Karena dia tahu, lewat siapapun, Tuhan pasti bisa menyembuhkan, menolong dia. Dia karakternya bagus. Orang yang tulus punya karakter yang bagus. Dan pasti mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Kristus. Amin. Sekalipun di situ tidak tersurat. Tapi dia memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Sekalipun dia ukurannya belum orang yang percaya kepada Tuhan, belum orang yang taat kepada Tuhan, tapi dia ya karena belum kenal aja gitu. Karena belum kenal aja. Dan si orang budak ini menjadi pemberita Injil yang luar biasa, pemberita kabar baik yang luar biasa. Mungkin pada saat itu belum dikenal Injil ya, tapi kabar baik, kabar positif. Dan dia optimis, dan dia punya iman yang begitu besar, meyakinkan tuannya lewat nyonyanya bahwa ketika ketemu dengan seorang nabi, ya tentu Tuhan ya, melalui nabi, pasti orang itu bisa disembuhkan. Dan budak ini pun, dia menyampaikannya tidak ada maksud apa-apa. Dia menyampaikannya dengan tulus. Amin. Saya yakin ketika dia disembuhkan, wah itu dianggap seperti anak gitu. Tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Kenapa? Karena dia melakukannya, menyampaikan informasi apa adanya. Tidak informasi yang menjebak. Kalau zaman sekarang kan banyak informasi seliweran, ya kan? Lewat WA, lewat medsos yang lain-lain, seliweran itu banyak hoax. Banyak fake. Ya kan? Banyak informasi-informasi ya. Mungkin kadang-kadang orang teman saudara pun nggak sengaja kadang-kadang kan nyampaikan di info di grup, ya kan? Apalagi kalau ada link-link malware segala macam, nah itu kan bahaya tuh. Ada informasi-informasi ini dan itu belum tentu benar. Tapi dia dengan penuh keyakinan menyampaikan kepada nyonyanya untuk disampaikan kepada tuannya. Dia tulus ikhlas menyampaikan informasi yang dia tahu sesuai dengan iman percayanya. Amin. Mampu nggak kita menyampaikan isi hati kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mungkin tetangga, ya mungkin kepada bosnya, kepada atasannya, kepada orang-orang hebat, orang-orang penting. Terus terang, itu menjadi tantangan buat kita. Kita belum berani menjalani kehidupan kita dengan tulus. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Satu waktu saya pernah ketika mau terbang, satu bandara, saya makan. Ya, saya makan. Ini real ya, bukan cerita dari mana-mana. Gitu. Saya mau makan, doa dulu, ya kan? Salah satu resto yang sudah banyak lah di mana-mana gitu di Indonesia. Saya makan, doa dulu, makan, terus saya lirik ke sebelah kiri ada satu meja, ada orang tua yang sudah ya mungkin 70-an, 60-an lah, dengan seorang anak yang masih belasan tahun lah, mungkin masih di bawah 15 tahun gitu. Nah, terus mungkin tadinya saya kan nggak terlalu merhatiin gitu. Begitu saya noleh ke kiri, lalu anaknya, saya nggak tahu tadinya itu anak atau cucu, ternyata cucunya ya. Cucunya bilang, "Pung," katanya. Kalau panggil Pung udah tahu ya. "Pung, makan tuh doa dulu," katanya. "Makan tuh doa dulu," katanya gitu. Ya kan? Lalu saya agak tergelitik gitu ya. Wah, ini bagus nih anak, ya kan. Ya itu karena tulus, kan anak kan kayak gitu kan. Kebanyakan kan tulus, polos ya. Ya polos mungkin masih agak lebih ini ya. Ada juga nggak paham gitu. Tapi kalau tulus kan dia paham, dia utarakan apa maksud hatinya gitu. Terus saya setelah makan, kebetulan ceritanya mungkin gimana, saya ini
boleh nih ngobrol nih gitu. Saya ajak ngobrol, beliau kasih kartu nama. Ternyata beliau seorang majelis di salah satu dan masih duduk menjadi salah seorang dewan. Berarti orang terpandang ya. Tapi saya melihat bagaimana ya, setelah saya tahu itu cucunya menyampaikan kata-kata yang ya ceplos saja gitu. Ya kan, mengingatkan opungnya, mengingatkan kakeknya gitu, mengingatkan opanya itu. Kalau makan, sebelum makan doa dulu gitu. Saya terus terang mendapatkan satu pelajaran di situ, bahwa anak itu saya yakin dibentuk di keluarga yang takut Tuhan. Mungkin sekalipun opungnya, kakeknya, opahnya seperti itu, barangkali mungkin lupa atau apa, atau mungkin buru-buru ya kan. Gitu. Mohon maaf, sering juga kan mungkin kita bisa tergoda untuk tidak berdoa ketika ramai kiri kanan ya kan. Mungkin kita doa juga kayak rada-rada doa, kayak mau doa kayak seperti orang doa tapi berdoa gitu. Mungkin karena malu-malu atau mungkin karena gengsi atau apa gitu. Ada nggak di sini pernah ngalamin begitu? Nggak ada ya? Wus, keren dong berarti. Nggak ada yang ngaku ya Pak? Hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang kita nggak tulus melakukannya. Apalagi yang lain-lain, nyampaikan firman, ya kan, nyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal, yang belum percaya. Apalagi sampai segitu. Kenapa? Karena kadang-kadang risikonya bisa lebih besar, risikonya bisa lebih tinggi, risikonya bisa lebih berat. Halo, kita untuk makan hasil keringat sendiri aja, kadang-kadang kita doa di tempat ramai itu masih gengsi. Menunjukkan siapa kita sebenarnya. Menunjukkan jati diri kita. Betul apa betul? Sini katanya udah nggak ada Pak. Nggak ada yang ngaku. Atau nggak ada yang ingat. Atau pura-pura lupa. Benar nggak? Ini dia seorang budak loh. Berani. Kalau tuannya marah, ya dia bisa. Karena budak zaman itu kan sama dengan sampah. Udah dibeli. Atau kalaupun jadi tawanan, itu sama dengan budak yang sama dengan dibeli. Mau diperlakukan kayak apa? Suka-suka tuannya. Tapi dia berani. Karena dia tujuannya tulus. Supaya tuannya itu sembuh. Nah, kira-kira kita berani nggak tulus seperti itu? Di situasi yang kita bukan siapa-siapa, di situasi yang belum tentu mendukung, tapi seorang hamba, dia tahu timingnya, dan kepada siapa, melalui siapa dia bicara. Dia nggak langsung kepada tuannya kan, tapi melalui istrinya, karena biasanya bisik-bisik melalui istri berumah tangga, ya kan, itu bisa lebih mengena, ya kan, sama suaminya nanti akhirnya. Jadi panahnya ya cek, nggak langsung, tapi sampai pesannya. Kenapa? Karena dia tulus. Saya yakin banget, karena dia tulus supaya tuannya itu sembuh, dan pesan itu sampai, dan akhirnya pun tuannya sembuh. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Amin. Apakah Naaman dan Raja Aram mengenal Tuhannya? Belum. Tapi dia punya keberanian. Dia sampaikan seturut dengan imannya. Karena firman Tuhan katakan, kalau ada iman kita sebesar biji sawi, gunung aja bisa pindah. Bisa kita perintahkan pindah. Amin. Budak ini punya iman mungkin sebesar biji sawi. Dia nggak berani menunjukkan siapa dia, siapa Tuhannya. Tapi ada momen, ada peluang.
yang dengan kondisi seperti itu dia sampaikan kepada nyonyanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita punya keberanian nggak seperti itu? Dia bukan siapa-siapa. Dia orang kecil, tapi imannya besar. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, melebihi segala-galanya. Allah kita jauh lebih besar dari masalah yang terbesar sekalipun. Mau kita hadapin gajah, sama seperti Daud menghadapi Goliat. Siapa Goliat? Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya skill, hanya punya sikil. Ya kan? Tapi dia punya keberanian untuk mengalahkan Goliat. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, yang menciptakan dia sedemikian rupa. Dan dia hanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Bukan dia cari yang hebat-hebat. Bahkan dia dicoba, ya, ketopong ke dia, nggak kuat dia, bisa gerak. Dan dia bisa mengalahkan Goliat. Punya kapasitas. Sekalipun ya dipandang remeh lah sama lawannya, bahkan sama saudara-saudaranya. Lu ngapain anak kecil ke sini? Gitu. Jadi Pak Marcel berbahagialah punya anak yang hebat. Amin. Ya, ya. Kadang-kadang kan kita belum apa-apa udah ngelarang anak, ya kan? Lu ngapain sih? Kagak bisa diem lu. Ya benar apa enggak? Benar enggak? Padahal itu mengasah dia, talent dia kan? Gitu. Misalnya dia di mana-mana nyanyi. Ah, lu nggak bisa diem lu. Di mana-mana nyanyi lu. Padahal nggak tahu bakatnya, ya kan? Mau penyanyi hebat yang luar biasa. Mau jadi WL. Di mana-mana dia rajin ngomong aja ngomong. Ternyata dia mau menteri penerangan, ya kan? Menteri komunikasi, ya kan? Jadi jangan kita halangi anak kita atau teman kita atau relasi kita. Amin. Ya kita lihat, justru kita doakan hal-hal yang positif. Sama seperti Pak Marcel kan, ya salto-salto, ya kan. Ya kalau dulu dilarang mungkin, ya jangankan sampai nasional, internasional. Ya kan, mungkin tingkat RT juga dia minder. Nggak percaya diri karena dilarang kan. Kan di pikirannya kan, bapak mama saya nggak setuju kok melarang saya untuk, karena udah lebih gede khawatirnya gitu. Ya kalau saya mau salto-salto ya jangan lagi dong, ya kan. Nanti ngelundung nanti. Ya kan? Udah seperti bola. Karena saya pendekar kan, pendek dan kekar gitu. Gendut lagi kan. OB, orang besar. Obesitasnya nih. Ya. Biasanya nyambung tuh Pak, karena satu frekuensi Pak. Ya. Kalau makan siang nambah itu Pak. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Si budak ini bukan siapa dia, tapi Tuhan yang dia sembah. Dia tahu seperti apa dan sanggup menyembuhkannya. Itu garansi loh. Kalau nggak sembuh gimana? Lewat. Bisa jadi kan? Lu katanya. Mungkin dibuang kemana gitu, atau mungkin dibunuh. Karena haknya kan. Tapi dia mau mengambil risiko itu. Kita kadang-kadang ngambil risiko. Tar dulu nih. Ya kan? Siapa dulu nih yang kita hadapin nih, ya kan? Nanti kalau saya ngomong begini, ya takutnya gitu ya. Kita belum tentu punya mental, belum tentu punya iman seperti itu. Padahal dia budak loh. Dia mungkin tidak sekolah. Sekarang, ya kan? Titelnya panjang-panjang. Tapi suruh menginjili, suruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang saya contohkan tadi itu kan. Pada saat makan aja mungkin lupa atau mungkin malas berdoa, ya kan.
Padahal ternyata beliau orang penting. Tapi di mata Tuhan, bukan siapa kita, tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Dia. Bagaimana kita berani menyampaikan berita kabar baik kepada siapa saja. Tanpa melihat, wah ini orang penting nih. Saya takut kalau ngomong ini sama ini. Enggak begitu. Tapi tetap pakai hikmat. Ada timingnya. Si budak ini sekalipun bukan sekolah, enggak S1, S2, S3, enggak S lilin. Ya kan? Tapi dia tahu. Dia ngomong melalui istri tuannya. Dan pesannya pun sampai. Amin. Ada hikmat dari Tuhan. Bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Salomo. Dia minta hikmat dari Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dengan tulus. Kita bisa menjalani kehidupan kita. Melakukan tugas-tugas kita. Sehingga lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kan ada orang di luar sana. Dia seperti orang tulus. Tapi punya akal bulus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita menikmati perjalanan hidup kita. Seturut dengan apa rancangan Tuhan. Jangan kita belok sana sini. Kata Pak Marcel tadi, kita fokus kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau anaknya Pak Marcel mungkin dilarang salto-salto, mungkin sekolahnya belum tentu di sekolah yang terbaik seperti sekarang. Pak tuanya mungkin gak terlalu tertarik dengan kalau dia biasa-biasa aja. Ya, biasanya kan ada pemicunya kan, ada triggernya untuk supportkan seperti itu. Gak mudah juga sekalipun saudara. Ya kan? Ya. Saudara kandung juga belum tentu mau support. Tapi karena itu dari Tuhan, talent dari Tuhan. Dan dia sudah mulai, baru saya sampaikan, mulai menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini baru mulai Pak. Akan banyak berkat-berkat Tuhan akan melimpah. Bagi keluarga Bapak, bagi gereja kita di tempat ini. Bagi penggembalaan gereja di tempat ini. Bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita, apalagi yang melayani Tuhan. Kita dengan tulus, amin. Ya dapat PK ya puji Tuhan, nggak dapat PK tetap puji Tuhan. Kalau kita tulus begitu. Saya ini bersaksi nih. Mungkin 2015. Panitia Natal satu marga saya, hari tenang, hari-hari tenang bersama dengan Tuhan. Iya. Iya kan? Telepon Pak Tua, dia panggil ke saya Pak Tua. Pak Tua, boleh nggak melayani acara kita nanti di Bonapasogit gitu, di kampung halaman ya, di kampung asal gitu. Dalam rangka Natal, tapi panitianya kami mahasiswa-mahasiswa dari satu perguruan di sana, perguruan tinggi di sana. Lalu mereka bentuk, kasih tahu tanggalnya, itu udah dekat-dekat Natal, Natal umum, dekat-dekat tanggal belasan lah. Ya. Lalu singkat cerita saya okein, dan dia tanya, kira-kira anggarannya berapa? Nah kita orang Pentakosta ditanya begitu kan, malu sama Tuhan ya enggak? Malu sama status, bener apa enggak? Ya kan? Kan Tuhan yang tahu, ya kan? Tuhan lebih tahu lah gitu. Saya bilang, ya nggak usah terlalu dipikirin lah masalah angka gitu. Ya kan bahasa kita kan begitu. Tapi kalian sudah paham lah, namanya dari Jakarta kan, bawa kendaraan. Saya, istri sama anak dari sini. Ya minimal bensin, ya kan. Waktu itu belum banyak tol, penyeberangan dan lain-lain lah, makan minum dan lain sebagainya. Ya minimal sekali jalan gitu ya. Karena sekalian kan Natal, Tahun Baru, kunjungan keluarga gitu. Dengan kondisi yang lumayan agak ada cobaan-cobaan di jalan ya. Di Riau, daerah Riau, karena saya main satu waktu itu, masih muda waktu itu Pak. Sekarang udah mulai agak lemah ya. Itu masih berani main satu gitu, bawa sendiri gitu. Di sekitar Riau itu pecah ban
Pecaban apa? Ya, kalau nggak salah Pecaban atau Bocor Ban lah. Sebelah kanan itu udah hampir tengah malam. Ya, saya mohon maaf nggak terbiasa ngurusin gitu-gitu sendiri ya. Gitu. Akhirnya saya bingung. Saya stop berapa karena tengah malam dan di lingkungannya itu sawit-sawit gitu. Nah mungkin orang curiga saya stop berapa mobil nggak ada yang mau berhenti gitu. Akhirnya mungkin istri saya inisiatif, dia buka pintu belakang, anak kan tidur di jok belakang itu, jadi kelihatan kan. Istri saya yang nyegat gitu. Tapi jadi kelihatan keluarga kan, saya berdiri sampingnya keluar. Jadi mereka orang nggak takut duluan gitu, nggak curiga duluan. Singkat cerita, ya ada yang bantu, puji Tuhan. Dan udah dekat-dekat ke sana, itu kondisi juga ya jalan ada yang rusak ya di Aik Latong namanya, kalau mungkin daerah sana ada paham, di daerah Sumatera Utara. Udah mungkin kurang lebih dari lokasi itu sekitar 100-an kilo lagi lah gitu. Udah nggak lama lagi. Kondisi yang bensin sudah res, waktu itu masih pakai bensin. Belum pakai solar. Udah merah itu. Ya anak kami yang nggak biasa begitunya serius berdoa, itu doa terus dia. Dengan kondisi jalan yang rusak ya, dia doa terus, kita doa terus, puji Tuhan ya. Karena kan kalaupun misalnya ada yang jual bensin di pinggir jalan, kita kan nggak berani gitu ya, karena sebelumnya ada pom itu habis karena udah mau Natal kan, itu biasanya supply-nya agak ya lumayan berat lah itu di kondisi di Sumatera Utara gitu. Nah pada hari H kami ya KKR, puji Tuhan, dan itu diundang beberapa pejabat-pejabat di sana dan anggota dewan, terus kepala dinas yang masih ada marganya lah sama saya itu Ari Tonang, dan panitianya pun ya komunitas itu lumayan banyak yang hadir, dibikin di salah satu lapangan di situ. Dan setelah KKR itu biasalah cari dana untuk kegiatan-kegiatan komunitas gitu, lumayan dapat itu puluhan juta lah ya. Terus kami karena masih ada saudara sepupu dekat situ, sebetulnya disiapin penginapan. Saya bilang enggak lah gitu. Terima kasih buat panitia. Tapi karena dekat ada rumah sepupu, kami mau nginap di sana gitu. Lalu kami nginap sana dan besoknya panitia nelpon saya. Ya, wakil panitia, wakil ketuanya telepon saya. Pak Tua mau ketemu boleh enggak katanya. Ya, boleh aja, silakan sebentar. Ngobrol sebentar. Akhirnya ya disampaikanlah amplop ya kan. Ya puji Tuhan, ganti ban satu aja nggak cukup gitu. tapi Tuhan luar biasa. Ya selama kurang lebih 2 minggu kami di sana, itu beberapa banyak gitu pelayanan. Wah itu terjadwal sedemikian rupa. Pas saya khotbah di Kota Siantar, selesai khotbah keluar ke mobil, itu ada seseorang yang lari-lari. Saya nggak tahu kalau beliau siapa, ternyata pejabat di situ. Beliau bawa sesuatu, ya diserahkan begitu ke saya. Apa ini Pak? Saya bilang, ya bukan pura-pura ya, memang nanya gitu. Karena kan bukan gembala ya. Kalau yang misalnya ininya biasa kan melalui gembala atau bendahara gitu biasa ngasih ini. Kok tiba-tiba jemaat gitu ya? Ternyata beliau pun jarang datang katanya. Ya puji Tuhan, ya beliau ngasih. Ya lumayan lah gitu ya jumlahnya dibandingkan dengan yang panitia yang ngundang itu gitu kan. Jadi kalau kita secara hitung-hitungan manusia kan yang idealnya ngasih banyak kan yang ngundang gitu ya, yang ngundang khusus gitu karena Jakarta Sumatera gitu. Tapi puji Tuhan ketika kita melakukan dengan tulus ya semua Tuhan perlengkapi, bahkan lebih dari cukup. Karena yang disantar itu ngasihnya 1 ikat gitu ya, ya puji Tuhan ya kan itu. Tapi udah habis Pak. Jadi kalau mau minta takutnya nanti boleh Pak Kepala, Pak Pendeta itu. Ya udah habis itu 2015 apa 2016 itu ya. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana ketika kita dengan tulus melayani Tuhan, sekalipun harus jauh-jauh 2000 km kurang lebih. Ya. Kita kalau matok dari sini kan bisa. Berapa? Udah kasih 5 juta deh. Ya mungkin panitia pun berusaha. Karena yang mereka dapatkan pada saat malam itu, setelah KKR, ada lelang-lelang kan, lelang ini itu segala macam, itu puluhan juta dapat. Karena ada anggota dewan, kepala dinas gitu. Kalau saya kasih tarif 5 juta juga bisa. Tapi bukan itu. Bukan di situ.
Tarif kita Tuhan yang tentukan. Amin. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan pelihara sampai sekarang, buktinya saya bisa OB, ya kan? Kalau yang lalu saya bilang kan PSK, pria 100 kilo. Iya kan? Iya kan? Itu. Karena diberkati Tuhan. Jadi sekalipun kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Bisa subur seperti ini kan? Semua karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Kalau Pak Gembala bilang, melayani, siap Pak Gembala. Karena kita mengatakan hanya perantara Pak Gembala, Bu Gembala itu. Tuhan yang memerintah kita. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Itu kesempatan. Amin. Kesempatan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kita. Oleh karenanya kita kerjakan, kita lakukan dengan tulus. Amin. Bukan dengan akal bulus. Jadi kalau mungkin ada kadang-kadang kita punya motivasi yang kurang baik, kurang benar selama ini dalam kita menjalani hidup, apalagi melayani Tuhan, mari kita belajar memberikan hati, melakukan sesuatu, melakukan apapun dengan tulus ikhlas. Amin. Pasti Tuhan gak pernah berhutang kepada kita. Itu pasti. 1 tambah 1 bukan 2. Bersama dengan Tuhan bisa tak terhingga. Amin. Ya Bapak Ibu Gembala, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah seringlah atau minimal beberapa kali menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan. Semua ketika kita lakukan dengan tulus. Naaman melakukannya, tugas-tugasnya dengan tulus. Dan dia pun tulus aja gitu ngikut apa kata budaknya. Dan banyak hal. Kita lihat dari sisi tulus nih. Ya, supaya nggak terlalu melebar kemana-mana. Dua Raja-Raja 5 ayat 8, lanjutan dari apa yang kita baca tadi. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi Israel. Elisa tulus kasih tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah itu bisa sanggup menyembuhkan dia. Tadinya kan udah marah nih Raja Israel. Karena dianggapnya cari gara-gara Raja Aram ini. Ya kan, karena dikirim surat. Raja Aram kirim surat kepada Raja Israel supaya ini panglimanya disembuhkan. Sempat terpancing emosi, salah persepsi, miskomunikasi. Tapi sang Nabi Elisa datang bukan sebagai pahlawan, tapi dia melakukan tugasnya sebagai nabi, menyampaikan, datanglah. Datang. Dia melakukannya dengan tulus. Terbukti juga ketika Naaman sembuh, dikasih sesuatu, dia nggak terima. Ya kan? Dan akhirnya pembantunya, ya kan, akal bulus. Ya kan? Dia kejar si Naaman, seolah-olah dia sampai berbohong, ya kan? Sampai bohong dia. Ya, saya disuruh, seolah-olah kan begitu. Saya disuruh. Konsekuensinya, risikonya dia tanggung. Apalagi kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita belajar terus dengan tulus menjalani kehidupan kita, apalagi kita melayani Tuhan. Amin. Naaman, si budak letik, ya kan? Yang bukan siapa-siapa, ya. Elisa dengan tulus, dan akhirnya Naaman sembuh karena dia pun meyakini apa yang disampaikan oleh budaknya itu, apa yang disampaikan, yang tadinya agak komplain, ya kan?
Ngapain saya mandi-mandi di sini gitu. Lebih bersih sungai di kampungku, kira-kira begitu. Lebih bersih sungai di Bogor daripada di Jakarta misalnya gitu ya kan. Tapi anak buahnya juga tulus. Bos, coba kalau seandainya disampaikan hal-hal yang sulit, lebih sulit, kira-kira begitu. Ya, dengan bahasa sehari-hari ya kan. Pasti Tuhan juga melakukannya kan. Ini cuman gampang kok, nyemplung aja mandi 7 kali, mencelupkan diri di sungai. Hal yang gampang. Dan akhirnya tuannya pun sembuh, Naaman pun sembuh. Karena anak buahnya pun tulus. Nothing tulus. Mereka mau juga tuannya sembuh. Panglima itu. Orang yang mereka pasti bangga-banggakan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah tulus menjalani hidup dan melayani Tuhan? Jawab sendiri masing-masing. Berperkara dengan Tuhan. Kalau masih kurang tulus, mohon ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan meluruskannya. Supaya Tuhan memperbaharui kita dari sehari ke sehari. Supaya kita hidup berjalan seturut dengan perkenanan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, mohon dibantu PW. Ku mau sepertimu Yesus. Kalau ada teksnya boleh ditampilkan. Abang ganteng ya yang pegang atau kakak cantik. Yang salto-salto tadi ya yang pegangnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Melayani Tuhan dengan tulus. Haleluya Yesus. Bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, kulibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan dengan iman-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sedap jalanku, memuliakan nama. Katakan dengan iman-Mu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sedap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Kiranya Tuhan berkenan membentuk kami, menyempurnakan kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati melalui firman Tuhan. Kita lambaikan tangan.
biarlah firman Tuhan di tempat ini menjadi kekuatan buat kita menjalani hidup ini dengan tulus, yaitu sesuai firman Tuhan tadi, minta hikmat sama Tuhan. Dan kita klaim ya perkataan Pastor Amir Aritona, ada berkat untuk kita semua di tempat ini. Amin. Terima kasih Pastor atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Segenap gembala jemaat ucapkan banyak terima kasih, dan jangan kapok untuk hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, pada minggu yang kedua kami mengucap syukur. Ada ketulusan hati kami untuk menjalani hidup ini. Ada proses yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tetap akan kebenaran firman itu seperti Naaman dan para budaknya. Tuhan menjadi kekuatan juga firman Tuhan yang baru lepas hari demi hari, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mempunyai ketulusan di dalam hidup kami untuk menjalani ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan memberikan persembahan sebagian ibadah kami. Kau sucikan persembahan umum kami, persembahan khusus kami untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Kami siap untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya, dan kita akan mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSC di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ya baik, demikian warta sepekan, warta digital. Biarlah hari demi hari kita terus dalam persekutuan, dan minggu demi minggu kita juga hadir dalam persekutuan di tempat ini. Mungkin saat ini saya baru melihat nih brother baru hadir di tempat ini ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Brother gue siapa namanya? Alvin Monte. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di komunitas gereja kita, The Kingdom Families of God. Silakan kita beri salam sesuai doa kita pada Jumat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu jiwa-jiwa di tempat ini. Biarlah terus juga kita berdoa bersama-sama. Biarlah jiwa Tuhan hadir di tempat itu untuk bangku yang kosong. Amin. Kita klaim firman Tuhan. 2 orang 3 berkumpul demi nama Tuhan. Tuhan Yesus akan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita semua. Saya udah bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan menutup ibadah kita dan menerima berkat.
kekali Yesus selamanya. Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami akan terus buka hati kami menjalani firman-Mu hari ini yang begitu luar biasa. Kami mau menjalani hidup ini dengan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, kesehatan yang Kau limpahkan, pemeliharaan atas kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk para kami hamba Tuhan dan para pelayan. Kami bersyukur untuk semua seluruh sidang jemaat. Kami bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Kristus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.